Cenil, kalau cenil. Sikor kan ya itu apa? Kan dari tepung ya. Aci itu kan. Iya. Ya, kamar besar. Nih, Alek. Itu kalau kedatangan satu orang tamu itu membawa 1000 berkah. Dan meninggalkannya tamu keluar dari sini itu menghalau 1000 balai. Nah, mudah-mudahan dengan silaturahmi yang luar biasa ini. Iya. Ya kemarin Pak Dirut juga udah ngepingin karena ya ini Pak, alhamdulillah ya luar biasa lah berkahnya itu pasca kunjungan Wapres. Kemudian ya pemberitaannya luar biasa, digital farming, pertanian terintegrasi, dan dengan adanya ya apa bahasa pesantren itu nyuruhkan Pak nama Alif Learning Center itu kan. Oh iya, Alek. Ngomong aja Alek. Alek, Pak. Jadi Alif Learning Center, Pak. Itu kan Alek. semua sudah terdigital Pak. Jadi tamu yang mau berkunjung itu kayak check in hotel gitu. Jadi mereka daftar, take mau tanggal berapa, kunjungannya berapa orang. Nah dari situ kan sekarang ada data gitulah. Kita ada data valid. Sebulan itu kemarin 3.000 Pak pasca kunjungan Wapres itu. Wow. Ya mungkin karena memang sudah dibuka juga kan apa PPKM apa segala macam. Jadi hampir setiap minggu ini, setiap hari ini kita tidak pernah lepas kunjungan. Itu rata-rata 3 bis Pak. Jadi misalnya yang kelas 9 sama kelas 12 gitu kan, mainnya ke Kawah Putih, studi bandingnya kegiatan pertaniannya di sini. Satu departemen ada gerbang Pak. Jadi bermitra dengan masyarakat sebagai support sistemnya pondok pesantren, baik pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pondok pesantren sebagai lembaga ekonomi Pak. Kalau saya kan kebetulan ya banyak belajar lah dari teman-teman semua itu, jadi memang fokus di sektor usahanya. Nah yang ngelola pesantren ada divisi itu ada Kiai Haji Dadan, kemudian ada Kiai Haji Ahmad Sahid. Nah seperti itu, dan sekarang juga ya ke depan model vocational school itu menjadi satu kekuatan kita Al-Ittifaq, karena terakhir itu Pak dari FAO kebetulan datang ke kita. Jadi kita terpilih menjadi digital village karena kan yang kita implementasikan di sini Baternak, Pak. itu kita terapkan juga ke kelompok-kelompok Baternak. Nah, Ibu yang datang tuh langsung nanti ada ini. FAO dari internasionalnya dari luar. Mereka Labu terkesan sih. karena pada saat mereka Ini beda, datang itu kita sedang ada kegiatan Alif Learning Center dengan tenan-tenan pesantren kita itu. Nah, satu kalimat yang beliau ucapkan itu adalah apa yang dilakukan oleh Al-Ittifaq ini bukan hanya pelatihan saja ke tenan-tenan, tapi ada magangnya. Nah, magang perusahaan, karena kan ya di kita kan kirim ke modern market. Jadi dari mulai hulu proses budidayanya mereka belajar, proses pasca panen packingnya mereka belajar, sampai ke distribusi ke modern market. Nah, ini yang tidak didapatkan di tempat yang lain makanya. Nah, makanya ini harus terus dikuatkan. Dan ya kolaborasi dengan harus direplikasi ke beberapa daerah yang mirip-mirip begini kan. Gitu. Dengan produk lain. Jadi Pak, intinya Ittifaq itu adalah kombinasi dari fikih dan sugih. Jadi ngaji fikih, ngaji sugih. Ngaji sugih dan ngaji fikih. Santrinya ada yang sudah beroperasi di tempat lain seperti ini atau? Al-Ittifaq bisa seperti sekarang itu memang awalnya adalah keterlibatan dari alumni santri gitu. Jadi concernnya Al-Maghfur lah Kiai Haji Fuad Apandi itu kan kita tidak bisa menjamin alumni santri itu akan menjadi kiai atau ustadz semua. Makanya ketika mereka belajar di sini bukan hanya terkait ilmu-ilmu fikih saja tadi, tapi ilmu-ilmu muamalahnya, ilmu sugihnya juga ya. Nah, ketika mereka lulus, membentuk kelompok tani, bermitra dengan masyarakat sekitar, kelompok tani yang dipimpin oleh alumni dan bermitra dengan masyarakat sekitar itu
menjadi kelompok tani mitranya Kokontren Aldiva yang supply sayuran 5,7 ton per hari itu dari situ Pak. Itu modelnya katanya alumni Al Azhar itu bisnisnya triliun Pak. Ya, Jadi kekuatan alumni itu luar kekuatan biasa. alumni memang karena kita kalau tidak ada alumni susah Pak. Karena alumni itu ya kalau bahasa orang-orang modern, ayo secara formal education memang tidak memiliki lah gitu ya, karena pesantren kan. Dulu pesantren ya ijazahnya ijazah pesantren aja, salafiyah gitu. Kalau sekarang sih sudah di ini kan sudah ustadz dan ulah itu kan. Nah kalau dulu ya itu, tapi ketika di masyarakat memang alumni ini menjadi individu yang memang bisa diandalkan oleh masyarakat. Jadi bukan hanya kuat di sisi keilmuannya saja, karena kan permasalahan di masyarakat marhaba Pak kalau ada yang lahiran, tahlilan kalau ada yang meninggal. Tapi pendidikan untuk anak-anak dinia, nah itu yang diterapkan sama Kiai Fuad. Jadi kamu ditempatkan di suatu daerah, urus itu hal-hal terkait dengan keagamaannya. Untuk ekonomi kita diskusi dengan masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar ada yang mewakafkan tanah, menghibahkan rumahnya. Nah rumah dan tanah itu dikelola oleh alumni kita untuk bisnisnya. Karena Pak Yai itu kan haram hukumnya menarif dari ilmu yang kamu berikan. Gitu. Jadi mendorong juga buat kita untuk terus mengembangkan ekosistem bisnis kita. Jadi ya semua alumni kirim sayur ke kita distribusikan ke modern market. Itu salah satu keberhasilan Al-Ittifaq ya, karena ada benang merahnya alumni santri. Bahasanya mah kalau kata kiainya belok kanan semua. Iya, betul. Kalau kata Pak Kiai topi putih semua. Samikna wa atona ya. Samikna wa atona. Malek dicicipin dulu satunya sama Pakris nih. Oh iya. Ini nggak pakai diabalin udah. Butternut Pak. Ini butternut pump. Butternut Ya salah, saya harus nyiapin 5 miliar dong. Jangan sampai mereka terus ya kalau aku order tambah aku ini siapa nih yang nge-backup gitu kan. Jangan sampai ada itu. Nah, sehingga kita ajarin juga ini kan boleh dibilang ya bisnis modern lah kesininya. Cuma permintaannya sampai 5 M gitu. Sudah. Iya. Sudah Pak. Jadi kalau udah di Orang sehari aja udah 6 ton 7 ton. Iya, dan 6 ton per hari gitu. Iya, per hari Pak. Apa tuh yang Mintanya 6 ton ke sini. 7? Ya sayur Bu. Termasuk ini? Ya termasuk. Ini termasuk sayur. Bukan? Termasuk Bu. Pokoknya yang dikirim ke modern market lah itu sekitar 7 ton. Target dari kita, sini Dari atau kebutuhan dari market. kebutuhannya 40 ya, 40 ton sehari Pak. Nah ini kan baru 2 tahun Pak. Iya. ya Baru 2 tahun. Nah, artinya potensial marketnya masih besar. Oh iya Pak, masih sangat besar Pak, masih sangat besar Pak. Dan tadi masyarakat kita kan senangnya ribut tuh kalau lagi ramai ini ikut atau itu ikut. Ya, Iya, Nah, Pak. kalau dia bisa dapat Iya. nangkep itu makanya nanti potensial Bapak pesaing bisa juga. lihat kalau kita ke lapangan itu nggak ada tuh suatu hamparan satu jenis sayuran itu Pak di sini. Jadi satu kotak satu jenis, satu kotak lagi satu jenis. Kadang ada yang satu kotak satu jenis tapi ada tanamnya yang berbeda. Umurnya Pak. Iya. Karena tiap hari kan harus ngirim. Ya, karena Sehari 3 kali ya kan? Sehari kita 3 kali. 3 kali Jadi ada ini. berangkat jam 4 sore itu untuk ke Bandung Timur. Kemudian ada yang jam 10 malam itu ke Jakarta. Yang berangkat subuh itu ke Bandung Barat. Jam 2 sekarang ke Cirebon. Jam 2